Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah analitik data besar. Kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul penerapan prediktif dan preskriptif analitik untuk optimasi manajemen persediaan berbasis machine learning. Boleh di next. Untuk anggota kelompoknya sendiri ada saya Kalifi Alfitra Billah dengan NIM 1203223007. Oke, boleh dilanjut dengan kawan saya yang lain. Dan Saya saya Kanisha Putri Utama dengan NIM 102032300105. Saya Betran dengan NIM 1203220030. Oke, untuk latar belakangnya, manajemen inventory menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga kelancaran operasional perusahaan, terutama dalam mengurangi risiko overstock maupun stock out yang dapat mempengaruhi efisiensi bisnis. Pengelolaan inventory yang kurang optimal biasanya menyebabkan peningkatan biaya penyimpanan, keterlambatan distribusi produk, bahkan menurunnya kepuasan pelanggan. Dengan berkembangnya teknologi dan pemanfaatan data analitik, perusahaan bisa melakukan pengelolaan inventory secara lebih efektif melalui pendekatan prediktif analitik dan preskriptif analitik. Dengan memanfaatkan data historis dan metode machine learning, perusahaan bisa memprediksi kebutuhan produk serta menentukan strategi inventory yang lebih tepat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk memprediksi demand produk, lakukan inventory optimization, serta memberikan rekomendasi inventory berbasis machine learning menggunakan algoritma random forest regression. Oke, boleh di next. Kemudian ada pula untuk rumusan masalahnya. Yang pertama, bagaimana proses analisis inventory menggunakan pendekatan prediktif analitik dan preskriptif analitik. Kemudian, bagaimana penerapan metode random forest regressor dalam memprediksi demand produk. Kemudian, faktor apa saja yang mempengaruhi hasil prediksi demand produk. Kemudian, bagaimana performa model berdasarkan nilai MAE, MAPE, RMSE, dan R2 score-nya. Kemudian, bagaimana penerapan inventory optimization menggunakan LQ, safety stock, dan ROP-nya. Kemudian bagaimana penerapan preskriptif analitik dalam memberikan rekomendasi inventory. Kemudian bagaimana hasil what if analysis terhadap beberapa skenario inventory. Kemudian yang terakhir, bagaimana rekomendasi bisnis yang dapat diberikan berdasarkan hasil analisis inventory. Ada pula untuk tujuannya. Tujuannya itu yang pertama itu dia melakukan analisis inventory menggunakan pendekatan prediktif analitik dan preskriptif analitik. Kemudian yang kedua, menerapkan metode random forest regressor untuk memprediksi demand produk. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi hasil prediksi demand produk. Kemudian yang keempat, mengevaluasi performa model menggunakan MAE, MAPE, RMSE, dan R2 score. Kemudian yang kelima, menetapkan inventory optimization menggunakan LQ, safety stock, dan ROP. Kemudian yang keenam, memberikan rekomendasi inventory menggunakan pendekatan preskriptif analitik. Kemudian yang ketujuh, melakukan what if analysis terhadap beberapa skenario inventory. Dan yang terakhir, memberikan rekomendasi bisnis berdasarkan hasil inventory. Boleh di next. Oke, untuk metodologi penelitiannya, pertama-tama di sini kita mengidentifikasi masalah inventory-nya. Di antaranya ialah overstock dan stock out. Kemudian dilakukan pengumpulan dan pemahaman dataset inventory. Kemudian dilakukan exploratory data analysis atau bisa kita sebut EDA. Kemudian ada pula SQL analytics dan pre-processing data. Kemudian feature engineering serta feature selection. Kemudian dilakukannya pembangunan model predictive analytics menggunakan random forest regressor. Kemudian ada pula evaluasi model menggunakan MAE, MAPE, RMSE, dan R2 score. Kemudian inventory optimization menggunakan LQ, safety stock, dan ROP. Ada pula prescriptive analytics dan what if analysis. Kemudian kita lakukan penyusunan business recommendation serta yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Boleh di next.
Baik, berikut merupakan untuk bagian data understanding-nya. Di data understanding ini kita melakukan import library dulu, kemudian ada load dataset, serta di terakhir itu ada read dataset. Jadi kemudian untuk bagian exploratory data analisisnya atau EDA, kita bisa lihat di sini demand itu cukup bervariasi, yang mana beberapa variabel memiliki hubungan terhadap demand. Mungkin saya bisa jelaskan sedikit di sini. Untuk correlation heat map ya, bisa kita lihat ada skor merah yang satu itu. Nah, apabila skor yang lain mendekati angka satu itu, maka korelasinya akan semakin dekat. Boleh di next. Lalu di sini ada inventory distribution analysis, yang dimana ini ada perbandingan antara overstock analisisnya sendiri itu cukup tinggi ya, nilainya di atas 400, sedangkan normalnya adalah sekitar di bawah 100. Lalu untuk stochastic analisisnya sendiri, nilai yang besar adalah low risk, yang dimana artinya dia minim resiko untuk terjadinya stok. Lalu ini ada SQL Analytics. Kita di sini menghitung average demand by warehouse-nya menggunakan query, yang dimana kita menggunakan fitur warehouse ID dan juga average demand untuk menghasilkan visualisasi pada gambar di sampingnya ini. Jadi untuk warehouse pertama itu average demand-nya sekitar 487, warehouse kedua itu 530, warehouse keempat itu 513, dan warehouse kelima itu 446. Lalu kita akan melakukan data pre-processing, yang dimana kita melakukan checking data types dulu. Jadi kita perlu mengetahui dulu tipe setiap datanya itu apa aja. Jadi ini kan ada objek dan juga integer. Lalu kita akan melakukan encoding categorical variable, yang dimana itu kita akan menyamaratakan untuk si nilai isi fiturnya itu. Lalu ini ada feature engineering. Di sini kita membuat dua fitur baru, yaitu create stock ratio dan juga create inventory turnover, yang dimana gunanya ini untuk membantu model random forest regressornya ini dapat memprediksi datasetnya dengan baik. Lalu ini ada predictive analytic result. Untuk gambar yang di sebelah kiri itu merupakan model random forest regressornya. Kita menggunakan random state 42, yang dimana artinya kita melakukan pengulangan prediksi sebanyak 42 kali untuk menghasilkan nilai yang baik. Lalu ini ada data aktual dan juga prediknya. Untuk nilainya bisa dilihat pada layar. Lalu ini ada model evaluation. Jadi matriks yang kami gunakan ini ada 4, yaitu MAE atau mean absolute error, skornya sebesar 34,50. Lalu ada MAPE score atau mean absolute percentage error sebesar 15,56%. Lalu ada RMSE skornya sebesar 56,06, dan juga R2 skornya sebesar 0,96. Untuk mean absolute percentage error-nya sendiri itu masih di bawah 20% atau 15,56%, yang artinya model dapat memprediksi data dengan baik. Lalu ini ada model mathematics yang kami gunakan. Jadi XI itu untuk decision variable-nya merupakan jumlah barang yang harus dipesan ulang atau replenishment quantity-nya. Lalu untuk objektif atau tujuan modelnya itu kita meminimalkan total biaya persediaan akibat risiko overstock dan juga stock out. Untuk rumusan yang kami gunakan di Google Colab juga sama dengan rumus yang ada di sini, yang dimana untuk sisa stok itu current inventory
ditambah dengan jumlah barang yang harus dipesan ulang, lalu dikurang dengan predicted demand. Untuk kekurangan stoknya, predicted demand dikurang current inventory ditambah dengan jumlah barang yang harus dipesan ulang. Untuk batasannya sendiri atau constraint-nya, yang pertama itu harus memenuhi permintaan, yang dimana stok totalnya harus cukup untuk memenuhi hasil prediksi model. Lalu yang kedua ada kapasitas gudang, jadi stok totalnya tidak boleh melebihi batas ruang simpan maksimum yang ada di gudang. Lalu logika fisiknya, jumlah pesanannya tidak boleh minus. Lalu ini ada data visualization yang dimana gambar sebelah kiri ini adalah data aktual versus predicted demand-nya. Untuk garis birunya sendiri itu merupakan garis data aktualnya dan garis oranye itu untuk data yang kami prediksi. Kenapa dia bisa nyari sama garisnya? Karena hasil prediksi berarti menunjukkan model itu cukup mendekati nilai yang aktual. Lalu di sebelah kanan itu ada feature importance analysis. Jadi ini tuh menunjukkan kontribusi masing-masing variabel terhadap hasil prediksinya itu penting ya. Jadi yang pertama itu yang terpenting ada inventory turnover, disusul dengan stock ratio, current inventory, dan juga lead time. Lalu di sini ada inventory optimization analysis. Jadi kami menggunakan parameter IOQ, safety stock, dan juga ROP untuk mengurangi stock out, mengurangi overstock, dan juga menjaga service levelnya. Untuk KPI summary, di sini ada 7 nilai. Yang pertama ada stock out risk, itu sebesar 7. Ada overstock risk sebesar 135. Average inventory turnover sebesar 0,59. Average EOQ sebesar 66,89. Average safety stock sebanyak 1.719. Average ROP sebanyak 1.966. Service level sebesar 95,33%. Holding cost sebesar 10 dan ordering cost-nya sebesar 50. Untuk nilai service levelnya di sini hampir menyentuh angka 100% ya, berarti hasilnya itu baik. Lalu di sini ada prescriptive analytics dan optimization result-nya. Untuk hasilnya sendiri itu mayoritas produknya direkomendasikan untuk mereduce inventory-nya ya, karena memang masalahnya di sini itu yang paling utama adalah overstock. Nah, ini stock out dan overstock analisisnya bisa kita lihat di sini ada dua data head-nya. Yang pertama itu ada potensial stock out product, itu inventory recommendation-nya itu increase inventory atau menambahkan persediaannya. Lalu yang kedua ini ada potensial overstock product yang rekomendasinya adalah reduce inventory atau mengurangi persediaannya. Lalu ini ada what if analysis. Yang pertama itu adalah demand distribution shift, yang dimana kita mencoba membuat skenario dengan menambahkan 20% demand dari data aktualnya. Jadi peningkatan demand ini menyebabkan kebutuhan inventory menjadi lebih besar sehingga perusahaan perlu menyesuaikan jumlah persediaan untuk mengurangi resiko stock out. Lalu skenario yang kedua adalah impact of supply chain lead time delay yang kita tambahkan sebanyak 50% untuk melihat peningkatan lead time-nya ini dapat meningkatkan risiko keterlambatan pemenuhan permintaan atau tidak sehingga diperlukan safety stock yang lebih tinggi. Lalu skenario yang ketiga adalah warehouse capacity reduction risk yang dimana visualisasi sebelah kiri itu adalah current inventory levelnya yang sudah ada atau data aktualnya, sedangkan garis putus-putus merah itu di angka 8.000 itu adalah new capacity yang sudah coba kita tambahkan untuk skenario-nya. Jadi penurunan kapasitas gudang ini membatasi jumlah inventory yang dapat disimpan sehingga diperlukan pengelolaan persediaan yang lebih efisien. Lalu skenario 4 adalah warehouse capacity infrastructure comparison atau penambahan kapasitas gudang yang memberikan fleksibilitas lebih besar dalam penyimpanan inventory dan juga mendukung pemenuhan demand. Lalu skenario yang terakhir ada safety stock inflation dan juga holding cost risk, yaitu peningkatan service level menyebabkan kebutuhan safety stock meningkat agar tingkat ketersediaan produknya juga tetap terjaga. Lalu ini adalah dashboard visualization kelompok kami. Bisa dilihat pada layar.
Dan yang ini juga untuk lebih lengkapnya atau lebih jelasnya bisa dilihat dari link yang telah kami kumpulkan. Selanjutnya ada business recommendation. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa rekomendasi bisnis yang dapat diterapkan oleh perusahaan. Produk yang memiliki resiko stock out yang tinggi disarankan untuk meningkatkan jumlah persediaannya agar kebutuhan pelanggan tetap dapat terpenuhi. Sebaliknya, untuk produk yang mengalami kelebihan stok, perusahaan perlu melakukan pengurangan persediaan guna meningkatkan efisiensi biaya penyimpanan. Selain itu, penerapan metode IOQ, safety stock, dan reorder point dapat membantu perusahaan dalam menentukan jumlah pemesanan dan waktu pemesanan ulang yang lebih optimal. Perusahaan juga perlu melakukan pemantauan secara berskala terhadap perubahan permintaan, lead time, serta kapasitas gudang agar pengolahan persediaan tetap sesuai dengan kondisi bisnis yang dinamis. Hasil analisis skenario atau what if dapat dimanfaatkan sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan inventarisasi. Dengan memanfaatkan analitik prediktif dan analitik preskriptif berbasis machine learning, perusahaan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pengolahan persediaan serta mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan berbasis data. Next. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan analisis prediktif menggunakan algoritma random forest regressor mampu membantu memprediksi permintaan produk berdasarkan data persediaan yang tersedia. Model yang digunakan menunjukkan performa yang cukup baik berdasarkan beberapa metrik evaluasi seperti MAE, MAPE, RMSE, dan R-square. Selain itu, beberapa variabel seperti persediaan saat ini, waktu tunggu, rasio stok, dan perputaran persediaan terbukti mempengaruhi hasil prediksi permintaan. Metode IOQ, safety stock, dan reorder point juga membantu dalam menentukan strategi pengolahan persediaan yang lebih optimal. Hasil analisis preskriptif dan analisis what if menunjukkan bahwa perubahan pada permintaan, lead time, dan kapasitas gudang, dan tingkat layanan dapat mempengaruhi kondisi persediaan perusahaan. Oleh karena itu, pengolahan inventories berbasis data dapat membantu perusahaan meminimalkan risiko overstock maupun stock out serta menjaga ketersediaan produk. Next. Yang terakhir ada saran. Terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan di masa mendatang. Pertama, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan jumlah data yang lebih besar dan lebih bervariasi agar hasil prediksi menjadi lebih optimal. Kedua, penggunaan algoritma machine learning lainnya dapat dipertimbangkan untuk membandingkan kinerja model dalam memprediksi permintaan produk. Selain itu, perusahaan disarankan melakukan pemantauan persediaan secara berskala dan menerapkan metode IOQ, safety stock, serta reorder point secara konsisten agar stabilitas persediaan dapat terjaga. Dan yang terakhir, analisis what if dan dashboard monitoring inventory masih dapat dikembangkan lebih lanjut sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, interaktif, dan sesuai dengan kondisi bisnis yang sebenarnya. Sekian yang dapat kelompok 12 presentasikan, kurang lebihnya saya mewakili rekan-rekan meminta maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.